Tanggal 9 Desember 2025, sebuah gedung perkantoran di Jakarta Pusat dilalap api. Tapi, ini bukan sekedar kebakaran biasa loh. Tragedi ini tuh ninggalin misteri yang gelap banget dan satu pertanyaan besar. Apakah ini murni kecelakaan? Atau jangan-jangan sebuah konspirasi yang sengaja dibakar buat nutupin kejahatan yang jauh lebih besar? Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Di balik semua asap tebal dan puing-puing bangunan itu, ada satu angka yang paling bikin merinding. 22. Yah, 22 nyawa melayang dalam insiden ini. Coba bayangin, 22 orang yang pagi itu berangkat kerja kayak biasa aja, tapi ternyata nggak pernah pulang lagi ke rumah. Dan dari awal banget, udah ada yang aneh. Salah satu saksi mata, seorang karyawan di sana, ngaku dengar ledakan yang keras banget sesaat sebelum apinya membesar. Ini jelas bukan sekedar korsleting listrik biasa kan? Inilah titik awal dari sebuah tragedi yang langsung memicu ribuan spekulasi. Semuanya tuh kejadiannya cepet banget. Api yang diduga muncul dari gudang di lantai 1 sekitar jam 12.43 siang langsung ngehasilin asap super tebal yang ngepung lantai 2 sampai 6. Puluhan karyawan yang lagi istirahat makan siang jadi terjebak. Mereka panik dan satu-satunya harapan mereka adalah lari ke atap gedung buat nyelamatin diri. Oke, sekarang coba kita lihat versi resminya. Apa sih kata pihak berwenang? Gimana penjelasan mereka soal salah satu kebakaran paling mematikan dalam sejarah Jakarta ini? Menurut polisi nih ya, api diduga berasal dari baterai litium drone yang kebakar di gudang lantai 1. Nah, masalahnya ini yang parah. Bangunan itu sendiri kayak perangkap maut. Gubernur DKI Jakarta sampai bilang kalau gedung itu cuma punya satu akses keluar masuk. Cuma satu. Dan sama sekali nggak ada pintu darurat. Inilah yang bikin insiden kebakaran ini jadi tragedi massal. Dan ini detail yang paling bikin hati hancur. Sebagian besar korban, termasuk seorang ibu yang lagi hamil, itu nggak ditemukan dengan luka bakar. Mereka meninggal karena kehabisan napas, tercekik sama asap tebal yang nggak ngasih mereka jalan keluar sama sekali. Mereka benar-benar terjebak. Di tengah suasana duka, pihak berwenang gerak cepat dan langsung nunjuk satu orang yang dianggap bertanggung jawab. Namanya Michael Wisnuwardana, CEO dari Terra Drone Indonesia. Dia ini lulusan teknik Dirgantara ITB loh. Dia ditangkap dan langsung ditetapkan jadi satu-satunya tersangka. Tuduhannya ini nggak main-main, serius banget. Dia dijerat pasal berlapis. Mulai dari kelalaian yang nyebabin kematian, ancamannya 5 tahun penjara, sampai yang paling berat pasal 187 KUHP, yaitu sengaja menimbulkan kebakaran. Hukumannya bisa penjara seumur hidup. Nah, kata sengaja ini nih yang jadi kunci dari semua misteri ini. Tapi, supaya kita bisa paham apa yang sebenarnya terjadi, kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Siapa sih Terra Drone ini? Apa yang mereka lakuin di dalam gedung itu? Jadi, ternyata ya, Terra Drone ini bukan perusahaan ecek-ecek. Ini tuh salah satu penyedia layanan drone industri terbesar di dunia. Kantor pusatnya aja di Jepang. Mereka ini pemain kelas kakap di sektor migas, pertambangan, dan konstruksi. Teknologinya juga super canggih loh, kayak lidar gitu, buat bikin peta 3D yang akurat banget. Nah, salah satu jasa utama mereka di Indonesia itu buat industri kelapa sawit. Gini cara kerjanya, gampangnya. Drone mereka terbang di atas ribuan hektar kebun sawit, terus mindai setiap pohon pakai sensor khusus. Habis itu, AI-nya bakal nganalisis data buat ngasih tahu pemilik kebun, pohon ini sehat, yang itu sakit, yang ini butuh pupuk. Teknologi ini penting banget buat agribisnis skala raksasa. Ingat-ingat ya poin ini, soalnya ini krusial banget buat cerita kita nanti. Sekarang kita tinggalin dulu sejenak puing-puing kebakaran di Jakarta. Karena di waktu yang hampir bersamaan, ratusan kilometer dari sana, sebuah bencana dahsyat lagi melanda Sumatera. Pertanyaannya, mungkinkah ada benang merah yang nyambungin dua kejadian ini? Oke, kita geser sekarang ke banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Sebuah malapetaka yang katanya bukan cuma karena alam. Emang sih, ada siklon tropis senyar yang bawa hujan super deras. Tapi para ahli setuju, kerusakan separah ini nggak bakal terjadi kalau aja hutan di hulu sungai masih ada. Nah, mata semua orang pun langsung tertuju ke industri-industri yang beroperasi di sana. Terutama industri kelapa sawit yang dituding jadi biang kerok lewat penggundulan hutan ilegal. Dan coba lihat data ini deh. Di Sumatera Utara aja, lahan buat kelapa sawit itu luasnya lebih dari 2 juta hektar. Gila kan? Jauh banget di atas industri kertas dan tambang.
Ini nunjukin betapa dominannya industri sawit di wilayah yang lagi kena bencana itu. Karena tekanan publik yang kuat banget, pemerintah akhirnya ngambil langkah yang gak biasa. Mereka ngumumin bakal nyabut izin konsesi hutan seluas 750.000 hektar. Ini izinnya perusahaan-perusahaan yang dianggap kinerjanya jelek. Jelas ini pukulan telak buat para raksasa industri itu, dan mereka semua lagi di bawah investigasi besar-besaran. Oke, sekarang saatnya kita sambungin dua cerita ini. Satu, kebakaran maut di Jakarta. Dua, bencana lingkungan plus investigasi raksasa di Sumatera. Dan disinilah kita nemuin titik temunya. Coba kita ingat lagi, apa kerjaan Teradron di Sumatera? Yes, mereka metain kebun kelapa sawit dengan super detail. Terus, apa yang lagi dilakuin pemerintah di waktu yang sama? Yap, nyelidikin kebun kelapa sawit yang sama atas dugaan perusakan lingkungan. Artinya apa? Teradron punya data yang bisa jadi bukti kunci. Dari sinilah, sebuah teori yang bikin merinding mulai nyebar di media sosial. Teorinya bilang, kebakaran di kantor Teradron itu bukan kecelakaan, tapi sabotase. Tujuannya cuma satu, musnahin semua hard drive, server, dan data pemetaan yang bisa jadi bukti buat nyeret perusahaan-perusahaan sawit raksasa ke pengadilan. Dan ke-22 nyawa yang hilang itu, dalam teori ini, mereka bukan lagi korban kecelakaan. Mereka adalah tumbal. Dan ini bukan cuma gosip loh, di platform kayak TikTok, netizen tuh terang-terangan ngomongin kecurigaan mereka. Ada nih satu pengguna yang nulis, kini rakyat semakin tahu, ternyata ada kaitannya dengan sawit. Oh my god, kok tega gitu ya, para pejabat kita? Ada lagi yang lebih to the point. Dia nanya, apa sengaja dibakar ya, biar ndak ketahuan siapa dalang mafia sawitnya yang buat banjir di Sumatera? Nah, pertanyaan kayak gini nih yang terus menggema di pikiran banyak orang. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Di satu sisi, kita punya cerita resmi, sebuah kecelakaan tragis yang jadi makin parah karena bangunan yang gak aman dan kelalaian seorang CEO. Tapi di sisi lain, ada teori konspirasi yang gelap banget yang nyambungin 22 kematian di Jakarta dengan bencana lingkungan dan pertarungan bisnis triliunan rupiah di Sumatera. Kebenaran yang sesungguhnya mungkin selamanya terkubur di bawah abu gedung Teradron. Apakah ini murni kelalaian yang fatal atau sebuah kejahatan terencana yang super brutal? Cuma ada dua cerita, dan sekarang giliran kalian yang memutuskan mana yang lebih masuk akal. Coba tulis pemikiran kalian di kolom komentar ya. Penelusuran kayak gini, inilah misi kami di Suara dari Kegelapan. Jadi kalau kalian mau terus dengar suara-suara yang tersembunyi di balik berita, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya.